Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq lidhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Pemirsa, dalam sebuah hadis dari Tabrani disebutkan fa ammal mukhlihat fasukhun muta'un wa hawa mutaba'un wa ijabul mar'i binafsih. Ada 3 hal yang dapat membinasakan diri seseorang, yaitu kekikiran yang ditaati, hawa nafsu yang diikuti, serta seseorang yang membanggakan dirinya sendiri. Nah, dari hadis itu bisa kita pahami bahwa pada dasarnya manusia itu adalah makhluk yang human society atau makhluk sosial. Dalam artian manusia memiliki kebutuhan bawaan untuk berinteraksi dan berhubungan dengan orang lain. Bahkan dari sejak lahir, manusia itu bergantung pada orang lain untuk memenuhi kebutuhan dasar dan berkembang secara emosional. Nah, dari sifat dasar inilah agar terwujudnya keselarasan dan kesinambungan peradaban yang beradab, maka Allah Azza wa Jalla menyertakan pedoman hidup beserta cara penerapannya, yakni dengan Al-Quran dan Sunnah. Sebab bila dalam bermuamalah dan beribadah dengan ketiadaan bimbingan spiritual kewahyuan, maka itu bisa dipastikan akan membawa hati manusia akan rentan menghadapi penyakit kolbu yang amat besar. Dan jika manusia itu tidak menyadari adanya penyakit kolbu itu, maka manusia itu juga akan tidak sadar sekalipun telah jauh merusak tatanan sosial, merusak nilai-nilai moral dan nilai-nilai ketuhanan. Dan penyakit itu adalah riya dan takabur. Dan penyakit inilah yang dimaksudkan pada hadis di atas, yakni hawa nafsu yang diikuti serta membanggakan diri. Dan di negeri kita ini malah terlalu sering dipertontonkan oleh para tokoh yang ketika memberi wejangan seakan lepas dari bimbingan kewahyuan. Ketika memberi fatwa seakan terlepas dari tali ikatan hujah. Dan ketika memberi orasi seakan merasa telah terlepas dari etika moral keadaban. Hingga kecintaan mereka harus dipertontonkan dengan teriakan NKRI harga mati, NKRI harga mati, Pancasila harga mati. Bahkan saat menjalankan haji umroh pun sampai menyanyikan sholawat Pancasila, sholawat NKRI. Bahkan seakan menunjukkan bahwa hanya kelompok mereka lah yang cinta dengan negeri ini. Hingga mereka sampai harus dengan membakar bendera Islam. Ditunjukkan dengan bangganya membakar bendera Islam. Na'udzubillahi min dzalik. Hingga mereka sampai harus dengan beringas membubarkan pengajian juga. Nah, ini konyol. Bahkan mereka beranggapan golongan mereka lah yang paling berjasa atas berdirinya negeri ini. Karena golongan mereka merasa telah berjasa, karena mereka lah yang telah mencoret 7 kata dalam Piagam Jakarta. Hingga wajar mereka berambisi agar jabatan-jabatan strategis di pemerintahan harus dipegang oleh orang-orang dari golongan mereka. Wajar mereka meyakini kalau Kementerian Agama adalah hadiah negara untuk golongan mereka. Hingga wajar juga bila mereka memberi cap golongan selain mereka dengan cap kaum radikal, kaum teroris, kaum khawarij, kaum yang tidak cinta negeri ini, kaum Wahabi. Golongan yang dicap tidak berhak menduduki jabatan-jabatan penting di tubuh pemerintahan, terkhusus di Kementerian Agama. Maka mungkin bagi mereka wajar juga bila menteri-menteri agama dari kalangan mereka berhak untuk menggarong uang negara untuk saling berbagi di kalangan mereka. Seperti Menteri Agama periode 2001-2004, yakni Said Aqil Hussein Al-Munawar. Dan atas korupsi yang dilakukan beliau, akhirnya beliau dijatuhkan vonis 5 tahun penjara. Seperti Menteri Agama periode 2009-2014, Surya Dharma Ali yang divonis 6 tahun penjara. Seperti mantan Ketua Umum P3 sekaligus anggota DPR Roma Hurmuzi yang divonis 2 tahun. Seperti juga Menteri Agama Yakut Khalil Qomas yang ikut dalam daftar dugaan kasus korupsi kuota haji periode 2023-2014. Nah, pemirsa,
dari fakta yang telah jadi tontonan publik tersebut, haruskah kita teriak-teriak menunjukkan pada dunia bahwa kita yang paling cinta dengan negeri ini, sementara yang lain dianggap hanya warga pecundang? Haruskah kita mengaku bahwa kita golongan yang paling berjasa terhadap negeri ini, sementara yang lain hanya dianggap golongan buangan? Sementara dari fakta yang ada, justru generasi 7 turunan kita pun akan turut sedih dan prihatin ketika mengetahui kalau para pendahulu mereka tak ubahnya seperti Abu Nawas. Nah, pemirsa, akhirnya moga segala aib yang telah ditorehkan tidak hanya membawakan rasa malu, tapi bisa menjadi pelajaran untuk tidak ditauladankan bagi generasi yang akan datang. Dan moga kita masih dalam keadaan berakal waras di saat pada penghujung zaman ini yang banyak manusia terkena tekanan sindrom akal tidak waras. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.